Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, saudaraku di mana saja berada, pertama-tama bagi yang suka dengan channel saya ini, yaitu channel M Jamil Profit, mohon dukungannya ya dengan like, komen, subscribe, dan bagikan agar dapat mendukung channel kami ini. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial yaitu ide peluang usaha di tahun 2022 yang berpotensi ide usaha yang bagus yang bisa menghasilkan profit besar atau bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Di sini saya membagi 3 bisnis usaha, yaitu dengan 3 bagian. Yang pertama, usaha di bidang komoditi. Yang kedua, usaha di bidang tren. Yang ketiga, usaha di bidang spesifik. Oke, saya akan memaparkan apa itu bidang komoditi, apa itu di bidang tren, apa itu di bidang spesifik. Di bidang komoditi itu adalah usaha di bidang sembako. Contoh usaha di bidang komoditi adalah modal besar, pesaing banyak. Sedangkan di bidang tren, yaitu usaha-usaha yang lagi tren ya, atau yang lagi viral, atau usaha kuliner, usaha rumah makan, usaha pinggir jalan, itu namanya di bidang tren. Yang ketiga yaitu usaha di bidang spesifik. Usaha di bidang spesifik yaitu usaha berjualan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi pesaingnya tidak terlalu banyak, modalnya juga sangat ringan, sangat terjangkau. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh beberapa produk di beberapa jenis ide usaha tadi. Ide usaha komoditi, contoh produknya adalah kita membuka usaha di pasar seperti toko sembako, toko kelontongan, toko-toko grosir makanan, snack, dan lain-lain. Itu termasuk bidang komoditi. Mengapa saya katakan komoditi? Karena di usaha sembako, grosir jajanan, itu margin dan keuntungannya sangatlah minim atau nipis, kisaran 5% sampai 10%. Contohnya seperti beras, gula, minyak makan, kebutuhan sabun, dan lain-lain, makanan ringan. Seperti beras, kita membeli ke supplier 9.000 per kilo, mungkin kita hanya bisa menjual 9,5 atau 10.000. Seperti jajanan yang ada di depan saya ini, modal dari supplier 7,5, kita hanya bisa menjual 8,5, berarti keuntungannya hanya 10%. Tetapi kalau kita bergerak di bidang usaha yang lagi tren atau yang lagi viral, seperti usaha warung makan,
seperti usaha-usaha yang ada di pinggir jalan, itu modalnya minim, modal tidak terlalu besar, modal terjangkau. Itu bisa keuntungan 50 sampai 100% atau 2 kali lipat dari modal. Keuntungannya bisa cukup tebal. Itulah contoh dari usaha di bidang tren. Yang ketiga yaitu usaha di bidang spesifik. Usaha di bidang spesifik inilah yang cukup menggiurkan, yaitu usaha yang sangat diminati oleh masyarakat, yang dicari-cari oleh masyarakat, tetapi produk dan barangnya sulit untuk dicari karena tidak terlalu banyak pesaingnya. Contohnya adalah seperti kalau untuk kesehatan seperti obat-obat herbal, seperti yang ada depan ini, seperti jamu herbal. Ini pesaingnya tidak terlalu banyak, modalnya pun tidak terlalu besar. Jadi kita enak untuk memulai usaha ini. Seperti jamu herbal ini, modal per botol cuman 15.000. Nah, di sini kita bisa menjual 3 kali lipat dari harga modal, bisa kisaran 40.000 atau 50.000 kita menjual ke konsumen. Marginnya cukup lumayan, bukan? Cukup tebal. Itulah yang dinamakan kebutuhan spesifik. Ada lagi seperti penghemat BBM, modal 10.000 bisa kita jual 30.000. Ada lagi buat kebutuhan masih di bidang kendaraan, untuk pembersih karat atau kerak-kerak. Kadang di situ modal hanya kisaran 20.000, bisa kita jual 75.000 bahkan 100.000. Itulah beberapa contoh kebutuhan spesifik. Maka bagi sahabat saudaraku yang masih bingung mencari ide bisnis atau peluang usaha di tahun 2022 ini, maka bisa menerapkan di kebutuhan tren atau produk-produk spesifik. Mengapa saya anjurkan untuk memilih kebutuhan produk yang nomor 2, produk tren. Yang nomor 3, kebutuhan spesifik. Karena di situ modal tidak terlalu besar, keuntungan profitnya lumayan cukup tebal atau untung besar. Jika kita masih pembisnis pemula, kita terjun di dunia komoditi, maka kita akan terbentur oleh modal. Bagaimana tidak terbentur oleh modal? Jika kita ingin membuka usaha toko sembako, sudah barang tentu kita akan menyewa sebuah ruko. Sedangkan 1 unit ruko sekarang sewanya sudah cukup besar, yaitu kisaran 20 juta sampai 30 juta. Belum lagi kita akan mengisinya. Mengisinya pun tidak dikit modal, bisa 50 juta sampai 100 juta. Jadi otomatis kita akan keberatan di modal. Mana lagi pesaing yang cukup banyak. Akhirnya kita bukan mencari keuntungan atau profit, akhirnya kita akan berusaha mencari modal. Akhirnya kita akan hutang sana, hutang sini. Itulah kalau kita berusaha di bidang komoditi. Jadi saya sarankan bagi pengusaha-pengusaha pemula untuk memulai usaha di kebutuhan yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu kebutuhan tren dan kebutuhan spesifik, di mana pesaingnya tidak terlalu banyak dan modalnya pun terjangkau. Modal 100-200 ribu sudah bisa memulai usaha berjualan atau berdagang.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan ide dan peluang usaha di tahun 2022 ini. Jika bermanfaat bagi kawan-kawan dan saudara-saudara, mohon ambil ilmunya, dan jika tidak bermanfaat, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.